going up. That drop Tavares. Nurmagomedov really dropping bomb. Khabib kembali mengingatkan publik bahwa dia pernah menang mudah di Brazil, sekaligus mengingatkan Oliveira jika tempat bukanlah sesuatu yang paling dominan untuk meraih kemenangan. Berikutnya Magomed Ankalaev yang harus memenangkan pertarungannya di UFC 277 mendatang melawan Anthony Smith untuk langsung terbang melawan Yuri Prochazka. Dan yang terakhir, jangan ditutup dulu karena ada informasi dari Conor McGregor yang tetap saja sirik kepada Khabib Nurmagomedov meski keduanya tidak berpotensi lagi berdansa di oktagon. Audio Jungle. Khabib Nurmagomedov tetap mengkampanyekan pertarungan temannya Islam Makhachev menjadi pesaing peringkat pertama Charles Oliveira, sembari mengatakan bahwa Islam siap sedia untuk berangkat ke Brasil dalam acara pertarungan itu. Sebelumnya baik Oliveira dan pelatihnya Diego Lima tanpa henti menyarankan jika Islam Makhachev benar-benar ingin melawan Oliveira, maka pertarungan harus digelar di Brasil dan bukannya Abu Dhabi. Makhachev yang awalnya direncanakan untuk UFC 281 sebagai pembayaran bertayang dengan The Bronx, sebuah kartu yang direncanakan untuk tanggal 22 Oktober di Abu Dhabi, tampaknya tim Islam akan lebih terbuka untuk menentang Oliveira di Brasil. Namun permasalahannya hingga akhir tahun ini, UFC sama sekali tidak memiliki acara yang dijadwalkan untuk pertarungan di Brasil. Akan tetapi, pertarungan itu bisa saja digelar di Brasil pada bulan Januari 2023, di mana Glover Teixeira juga menginginkan rematch-nya dengan Yuri Prochazka pada bulan itu. Sebagaimana pada acara-acara sebelumnya, Brasil juga pernah menggelar di bulan awal tahun itu. Buntut dari mendesaknya permintaan tim Oliveira untuk potensi di Brasil, Khabib Nurmagomedov baru-baru ini memberikan tanggapannya di AG Fight dengan menyarankan, ini bukan perusahaan Islam atau Khabib, ini UFC dan mereka memiliki pemiliknya. Mereka membuat keputusan ini. Oke, jika mereka mengatakan Brasil, kami akan menyukai ini. Datang ke Brasil, bertarung dengan juara Brasil, dan selesaikan dia dengan Jiu-Jitsu Brasil. Aku suka ini. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Apakah ini akan sulit? Jelas Khabib menanggapi rencana tersebut. Khabib sendiri tidak memiliki rasa pesimis atas kemampuan Islam meskipun itu dilangsungkan di Brasil, karena The Eagle sangat meyakini jika Makhachev mampu menghabisi The Bronx di lapangan. Saya sangat percaya ini. Sekarang kalian akan menilai saya karena Islam, tapi siapa yang peduli? Jika mereka mengatakan Brasil, oke, mari kita pergi ke Brasil, Rio de Janeiro atau Sao Paulo, tambahnya lagi. Sebelumnya, Khabib juga pernah bertarung di Brasil untuk pertarungan UFC-nya yang ketiga, juga pada bulan Januari tahun 2013 melawan Thiago Tavares, di mana The Eagle meraih kemenangan mudah hanya dengan waktu 1 menit 55 detik sejak awal ronde pertama dimulai. Khabib memukul jatuh Tavares dengan siku yang brutal. Itulah sebabnya kenapa Khabib memang benar ingin sekali pertarungan itu digelar di Brasil, sekaligus untuk membuktikan klaim negatif The Bronx. Ketika Khabib melihat Oliveira mengklaim tahta yang kosong, bahkan mengenakan t-shirt pada penimbangan resmi untuk acara itu yang bertuliskan jika sambo mudah itu akan disebut Jiu-Jitsu. Saya bertarung 1 kali di Sao Paulo melawan Thiago Tavares, dan itu pertarungan yang sangat singkat, 1,5 menit. Sebelum bertarung, semua orang bilang aku akan mati. Setelah bertarung, semua orang berfoto denganku. Ini akan menjadi hal yang sama dengan Islam dan Charles Oliveira nantinya. Tambah Khabib kembali mengingatkan momen pertarungannya di Brasil. Pertarungan di kelas berat ringan antara Magomed Ankalaev dan Anthony Smith yang akan digelar pada tanggal 30 Juli mendatang di UFC 277 telah mendapat restu dari bos UFC yang berambut gimbal itu untuk langsung menantang sang juara divisi Yuri Prochazka. Peluang ini dinyatakan oleh lawan Magomed Ankalaev sendiri, Anthony Smith, di mana dia mengklaim memiliki otoritas yang baik bahwa pertarungan yang akan datang dengan Magomed Ankalaev akan menentukan siapa yang mendapatkan kesempatan ke perebutan gelar.
Saya tidak bermaksud menyembunyikan klakson saya sendiri, tetapi Dana White telah keluar dan mengatakan bahwa Magomed Ankalaev versus saya adalah pertarungan pesaing nomor 1. Pemenangnya akan mendapat kesempatan berebut gelar. Denisa adalah bosnya. Itulah yang saya pikir, Ankalaev, dan saya pikir mungkin akan terjadi. Jan dan Rakic baru saja bertengkar. Rakic terluka, Jan mungkin kalah dalam pertarungan itu sampai cedera. Intinya, mereka berdua kalah. Itu meninggalkan saya dan Ankalaev. Kami berdua sudah berada di puncak divisi untuk waktu yang lama. Saya pikir itulah yang selanjutnya. Jelas Smith menerangkan jika Dana White telah memberikan sinyal kepada mereka. Mantan penantang gelar pada tahun 2019 ini, Smith saat ini sedang dalam 3 kemenangan beruntun. Setelah meraih kemenangan penyerahan atas Devin Clark dan Ryan Spann bersama dengan penyelesaian TKO atas Jimmy Crute. Itu hanya membuatnya berada di peringkat nomor 5 divisi itu. Dan mengingat bahwa sebelum menjalankannya saat ini, dia juga mendapat kekalahan TKO dari pria yang baru saja diturunkan dari tahta sebagai juara, Glover Teixeira. Smith juga mungkin akan merasa hal yang sama kegelisahannya ditinjau dari rekor Magomed Ankalaev yang saat ini di bangku nomor 4. Yang tentunya telah mengumpulkan kecepatannya yang layak menjadi pesaing di 205 pound dengan 8 kemenangan berturut-turut selama 3,5 tahun terakhir dengan mengalahkan orang-orang seperti Thiago Santos, Volkan Oezdemir, Nikita Krylov, dan Ian Cutelaba sebanyak 2 kali. Pada tahap ini Dana White belum berbicara untuk menunjukkan apakah dia masih melihat Smith versus Ankalaev sebagai penyisihan gelar atau jika pemikiran tentang pertandingan ulang langsung untuk pertarungan instan klasik Prohaska versus Teixeira. Superstar MMA Conor McGregor telah bereaksi dengan jijik menyusul induksi saingan beratnya Khabib Nurmagomedov ke dalam Hall of Fame UFC baru-baru ini. Salah satu sorotan dan pokok dari International Fight Week adalah UFC Hall of Fame Ceremony, di mana para petarung dan seluruh pertarungan juga diperingati. Menerima pelantikan Hall of Fame itu, The Eagle tentunya menarik pujian dan rasa hormat untuk karirnya, namun itu tidak bagi The Notorious. Menanggapi induksi Hall of Fame musuhnya, McGregor memposting ulang tweet yang dia unggah setelah perkelahian pasca pertarungan di UFC 229. Gambar yang terlampir menangkap momen McGregor berjabat tangan dengan sepupu Khabib, Abu Bakar, di dalam oktagon, dengan judul meruntuhkan tembakan yang dia tangkap dengan orang Rusia itu. Dalam tweet lainnya, Conor McGregor memposting gambar Khabib di atas panggung selama upacara. Sebagian yang menutupi dirinya adalah iklan untuk whisky Irlandia nomor 12 yang sering ditampilkan selama siaran UFC. Selain mengambil gambar lebih lanjut di Khabib yang telah menjadi tema umum sejak permusuhan pasangan ini mulai berkembang, McGregor juga meluangkan waktu untuk merenungkan klaimnya sendiri atas induksi Hall of Fame UFC di masa depan. Setelah bergabung dengan promosi pada tahun 2013, pria Irlandia itu mulai bekerja mengembangkan dirinya menjadi superstar olahraga terbesar. Dia mencapai prestasi itu dengan mahkota gelar di kelas bulu dan ringan, dengan yang pertama menandai kemenangan kejuaraan tercepat dalam sejarah UFC. Sementara bentuk oktagon yang telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, McGregor tidak ragu bahwa prestasinya di dalam olahraga, yang termasuk menjadi juara 2 divisi, telah membuatnya menjadi sepatu untuk Hall of Fame. Melayani rasa kepercayaan dirinya ini, McGregor pun mengungkapkannya dengan menuliskan, "Menantikan entry Hall of Fame saya sendiri. Saya adalah sepatunya, pertama dari segalanya. Semua catatan, kecepatan KO, jumlah knockdown, divisi terbanyak KO, keuangan. Anda nama itu tidak terburu-buru meskipun aku masih harus membuka hidung dan membuat ops tidak sadarkan diri. Seorang penonton yang sejati." Deskripsinya di Twitter. McGregor telah absen sejak mengalami patah kaki yang mengerikan Juli lalu, tetapi setelah berkembang dengan baik dalam pemulihannya dan kembali berlatih, pemain asli Dublin itu telah menantikan untuk kembali dalam beberapa waktu terakhir, yang menurut laporan terbaru bisa datang lebih awal pada tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.